Bab 481 banding 488 Ujian Malaikat 9. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang, aku takut, Chukin tersenyum tipis, jika kau memiliki kemampuan, turunlah. Alasan mengapa Chu dan Qin berani melawan Dewa para Malaikat bukan hanya karena perwaliannya yang mutlak kepada Qian Renshui, tetapi yang terpenting adalah bahwa Chu dan Qin adalah transversal dan mengetahui aturan para dewa. Tidak mungkin bagi seorang dewa untuk mencapai alam dengan mudah. Dalam karya aslinya, bahkan Dewa Shuro dan Dewa Laut hanya dapat dengan mudah tinggal di tanah seorang dewa setengah. Apalagi dewa para malaikat. Oleh karena itu, Dewi Malaikat hanya bisa menjadi proyeksi. Pada saat itu, Chu dan Qin adalah batas manusia yang sebenarnya, tubuh seorang dewa setengah. Jika ada langit-langit antara manusia dan dewa, maka Chu Qin telah menyentuh partisi ini, dan hanya perlu menghancurkannya. Dengan kata lain, di benua Douro, selama para dewa tidak jatuh di bawah alam, tidak ada yang menjadi lawannya kecuali Gu Yuena. Oleh karena itu, Chu Qin tidak memperhatikan calon istrinya. Kekuatan manusia sebenarnya dapat melawan para dewa. Dewa Bidadari berkata sedikit terkejut, pada saat yang sama mewarisi kekuatan Dewa Laut dan Dewa Sura, dia pasti akan menjadi salah satu penguasa para dewa di masa depan. Tidak, aku tidak boleh menyinggung perasaannya. Renshui tampaknya adalah wanitanya, jadi di masa depan keluarga bidadariku akan lebih cemerlang. Lagi pula, Qian Renshui dikirim ke benua Douro olehku, dan dia juga memenuhi syarat untuk mewarisi posisi dewa. Memikirkan hal ini, Dewi Bidadari tidak lagi berani mengancam Chu Qin, dan nadanya mereda, tubuh seorang dewa setengah, kekuatan dari dua dewa utama, tidak heran kau berani melawan para dewa. Manusia, jika kau menghancurkan patung Dewa Bidadari, warisan gadis itu akan hancur. Jadi, aku tidak akan menyentuhnya. Dewi Bidadari berkata lebih tenang. Petik 2. Tidak apa-apa untuk mengatakan tidak lebih awal. Secara alami, tidak mungkin bagi Chu dan Qin untuk menghancurkan patung bidadari dan memotong warisan Qian Renshui. Begitu suara itu jatuh, Chu Qin kembali ke tanah. Pada saat yang sama, bayangan Dewi Bidadari pergi bersama angin, dan guntur serta kilat yang menghantui patung Dewa Bidadari juga menghilang. Melihat Dewi Bidadari menghilang, Chu Qin merasa sedikit kecewa, lagi pula, dia belum cukup melihat. Qian Daoliu tulus dan ketakutan, berlutut di tanah dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, mata indah Qian Renshui belum terbuka, tetapi nyala api di tubuhnya telah berubah menjadi cahaya yang lembut dan lembut. Melihat pemandangan ini, Qian Daoliu akhirnya berani berdiri, karena dia tahu bahwa kemarahan Dewa Bidadari telah menghilang. Dia calon istriku, jadi aku tidak bisa menyinggung calon suamiku. Chu Qin tersenyum sedikit, merasa bangga. Bagaimanapun, sistem telah mengungkapkan bahwa Dewi Malaikat harus memiliki misi Dewi. Kemudian, Chu dan Qin akan selesai. Jika tidak, tidak ada yang lain. Dan pada saat berikutnya, tirai cahaya putih di belakang Qian Renshui menyala, dan segera putih berubah menjadi ungu, hitam, dan merah secara bergantian. Akhirnya, dengan semburan cahaya terang yang muncul, cahaya di belakang Qian Renshui berubah menjadi emas. Tirai cahaya. Setelah getaran lain bergema di seluruh aula Douluo, tirai cahaya emas, terbagi menjadi 9, berubah menjadi 9 tirai cahaya, dengan mantap mendarat di belakang Qian Renshui. 9 tirai cahaya, 9 ujian malaikat. Qian Daoliu berteriak dengan suara bersemangat. Pada saat ini, Qian Renshui membuka matanya. Sue-er, apakah kamu baik-baik saja? Chu Qin tidak memiliki terlalu banyak kejutan. Dia telah mengetahui hasilnya sejak lama, jadi dia tidak segembira Qian Daoliu. Tidak apa-apa, Qian Renshui menjawab, sepertinya aku pingsan tadi, dan kemudian aku seperti tersengat listrik. Ini bukan disetrum, ini dihukum oleh dewa para malaikat. Qian Daoliu berkata sebelum Chu Qin menjawab. Hukuman dewa. Qian Renshui bertanya dengan heran. Oh, karena kamu dan Chu Qin lebih cepat dari jadwal, jadi kamu membuat marah dewa para malaikat. Qian Daoliu menjawab, Chu Qin menghalangi hukuman dewa untukmu. Tapi untungnya, kamu baik-baik saja. Selanjutnya, selamat, Sue-er. Kamu baru saja memperoleh kualifikasi untuk ujian Dewa Malaikat. Ini adalah pertama kalinya di keluarga malaikat dalam ribuan tahun. Qian Daoliu berkata dengan gembira. Tetapi dia melihat bahwa Qian Renshui tidak peduli apakah dia memenuhi syarat untuk ujian dewa, berdiri, dan bertanya kepada Chu Qin,
Chukin, terima hukuman dewa untukku, apakah kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Chukin tersenyum lembut, Dewi Malaikat, aku tidak bisa menahannya. Ya, Qian Daoliu mengangguk, harus kukatakan bahwa Chu dan Qin benar-benar membuat lelaki tua itu mengagumkan. Begitu kuatnya hingga bisa bertarung melawan para dewa. Chu Qin, kau hebat. Qian Renshui mengabaikan Qian Daoliu dan tersenyum pada Chu Qin. Baiklah, Suer. Chu Qin memegang tangan giok Qian Renshui, selamat, kau telah dinilai oleh Dewa Malaikat. Ya, inilah supremasi keluarga malaikat. Qian Daoliu belum selesai berbicara, tetapi Qian Renshui menatap Chu Qin sambil tersenyum dan berkata, aku sudah tahu hasil ini sejak lama, karena kau berkata bahwa aku pasti bisa lolos ke ujian dewa. Chu Qin, aku akan selalu percaya padamu. Qian Daoliu, ya, dan Suir, mendapatkan ujian dewa hanyalah langkah yang sangat sederhana. Chu Qin berkata tanpa orang lain, aku percaya padamu, kamu akan berhasil mendapatkan posisi malaikat. Dengan kata-katamu, apapun yang terjadi, aku akan lulus ujian dewa. Kata Qian Renshui, dan ingin mencium Chu Qin. Ahem, Qian Daoliu terbatuk tak berdaya. Chu Qin, Xiaoxue, aku tahu kamu lebih penyayang. Tapi bisakah kamu menjaga perasaan orang lain? Chu Qin senang, dan Qian Renshui segera menjawab dengan nada meminta maaf. Maaf kakek, aku sudah terbiasa. Selama Chu Qin ada di sisiku, aku tidak bisa mendengarkan kata-kata orang lain. Oh, Qian Daoliu menghela nafas tak berdaya. Xiaoxue, kalau begitu mulai hari ini, kamu akan memulai ujian Dewa Malaikat. Kamu tidak bisa meninggalkan Aula Wuhun tanpa izin. Sampai kamu menyelesaikan 6 ujian pertama. Kakek, berapa lama penilaiannya? Qian Renshui Dai sedikit mengernyit. 6 penilaian pertama, aturannya bisa aku tetapkan. Menurut kekuatanmu, itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Jawab Qian Daoliu. Jangan khawatir, Suer, aku akan menemanimu sampai ujian dewamu selesai. Kata Chu Qin. Tidak, tidak. Qian Renshui tidak menjawab. Qian Daoliu berkata, Chu Qin, ujian dewa malaikat berbeda dari ujian dewa laut yang kau ikuti. Aku juga pernah mengikuti ujian dewa laut, kalau tidak, tidak mungkin untuk bertahan. Di Pulau Dewa Laut, ujian malaikat hanya dapat diikuti oleh keturunan keluarga malaikat, tetapi juga membutuhkan kemauan mental yang kuat. Oleh karena itu, selama ujian, Suir, kau tidak boleh memiliki pikiran yang mengganggu, terutama tidak tinggal bersama Chu Qin. Ah, wajah Qian Renshui sedikit berubah. Selama sebulan, dia tidak bisa tinggal bersama Chu Qin, dia sedikit tidak nyaman. Suer, ayo pergi selama sebulan. Kata Chu Qin, meskipun dia juga sangat ingin tetap bersama Qian Renshui, dia harus mempertimbangkan situasi keseluruhan. Ketika kau menjadi dewa, aku juga akan menjadi dewa, kita punya waktu. Baiklah kalau begitu, Qian Renshui hanya bisa setuju tanpa daya. Baiklah, kalau begitu, sudah beres. Qian Daoliu berkata, Xiaoxue, Chu Qin, kalian tidak boleh bertemu selama waktu ini. Bagus, Qian Renshui dan Chu Qin mengangguk bersamaan. Kalau begitu, Chu Qin, pergilah dulu. Qian Daoliu melanjutkan, aku akan segera mengatur penilaian pertama untuk Xiaoxue. Baiklah, Chu Qin mengangguk dan menatap Qian Renshui, Suer, kalau begitu aku akan datang kepadamu lagi dalam sebulan. Qian Renshui menjawab, dalam waktu 1 bulan, aku pasti akan menyelesaikan penilaian dan berusaha sebaik mungkin untuk dipromosikan ke gelar Douro. Aku tidak peduli tentang ini. Chu Qin berkata dengan lembut, Suer, jaga dirimu baik-baik, jangan terlalu enggan. Baiklah, aku akan melakukannya. Qian Renshui mengangguk dengan serius, dan segera dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terjun ke pelukan Chu Qin. Chu Qin buru-buru memeluk punggungnya yang halus dan indah. Chu Qin, sebelum kamu pergi, bisakah kita membahasnya lagi? Tiba-tiba, Qian Renshui berbisik lembut di telinga Chu Qin. Suer, jangan lupakan itu. Chu Qin berbisik, agar tidak menunda penilaianmu. Tidak, Qian Renshui menjawab, kakek juga berkata, tingkat kekuatan rohku jauh melebihi yang dibutuhkan untuk penilaian, tidak akan ada masalah. Xiaoxue, kamu sedang berdiskusi dengan Chu Qin, apakah kamu yakin? Qian Daoliu sepertinya mendengar percakapan antara Qian Renshui dan Chu Qin, dan bertanya dengan sedikit kebingungan. Baiklah, Chu Qin mengabaikan Qian Daoliu, tersenyum pada Qian Renshui dan mengangguk,
dan mereka berdua pergi dari sini di bawah teleportasi Chukin. Qian Daoliu, bagaimana dengan orang-orang? Qian Daoliu berkata dengan sangat bingung, aku benar-benar ingin belajar dari satu sama lain. Bagaimana Xiao Xue bisa belajar dari Chu dan Qin? Tunggu, apakah diskusi itu berarti? Wajah Qian Daoliu tiba-tiba berubah. Chu Qin memindahkan Qian Renshui ke aula orang suci yang terakhir. Sue, apa yang kamu inginkan? Chu Qin bertanya dengan lembut. Ayo lakukan apapun yang kamu bisa. Qian Renshui menjawab, aku tidak bisa melihatmu selama sebulan, aku ingin datang ke sini dengan senang hati. Kalau begitu kamu harus siap secara mental. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh. Baiklah, ayo, hari ini, apapun bisa dilakukan. Qian Renshui tersenyum ringan. Ini yang kamu katakan. Chu Qin balas tersenyum. Ya, Qian Renshui berkata, memejamkan matanya, tampak seperti Ren Chu Qin dibantai. Pada saat ini, pintu aula perawan suci diketuk. Chu Qin dan Qian Renshui sama-sama sedikit terkejut, yang terakhir mengerutkan kening dan berkata, siapa? Tuan muda, ini aku. Sebuah suara menyanjung terdengar di luar pintu. Yan Ying, Qian Renshui dan Chu Qin sama-sama terkejut. Setelah jeda, Qian Renshui berkata, kalau begitu Chu Qin, aku akan pergi melihat dulu. Bagus, Chu Qin mengangguk. Qian Renshui berjalan keluar dari aula dalam, masuk ke aula utama, membuka pintu kamar. Chu Qin membuka mata dewa hantu, dia juga ingin mendengar mengapa Yan Mei datang mencari Qian Renshui. Penatua Yan Mei, kau memanggilku apa? Qian Renshui menatap Yan Mei, alisnya sedikit terangkat. Tuan muda, tiba-tiba, Yan Mei berlutut. Penatua Yan Mei, apa yang sedang kau lakukan? Cepatlah bangun. Qian Renshui berkata dengan tergesa-gesa. Aku meminta Tuan muda untuk menyetujui satu hal, kalau tidak Yan Mei tidak akan bangun. Yan Mei menolak. Petik 2. Qian Renshui terkejut sejenak dan bertanya, kalau begitu Penatua Yan Mei, katakan padaku, apa yang kau ingin aku lakukan? Aku ingin meminta Tuan muda untuk mengizinkanku kembali padamu. Yan Mei menjawab, di aula dalam, Chu Qin sedikit mengernyit. Kembalilah padaku, tetapi aku sudah memintamu untuk mengikuti Chu Qin. Qian Renshui melirik ke arah aula dalam dan berkata dengan heran, yah, karena ini, bawahan datang untuk bertanya pada Tuan muda. Kata Yan Mei, kalau begitu katakan padaku, apa alasannya? Qian Renshui berkata dengan dingin. Kembali ke Tuan muda, tidak ada alasan. Yan Mei tampak sedikit bersembunyi, dan ragu-ragu. Tidak ada alasan, lalu mengapa kau ingin meninggalkan Chu Qin? Qian Renshui bertanya, aku, Yan Mei masih sedikit tidak bisa berkata-kata, dan melanjutkan, aku masih memohon kepada Tuan muda. Yan Mei, aku bersedia melakukan apa saja untuk Tuan muda. Tidak, Qian Renshui dengan keras kepala memotong jalan kereta api, jika kamu tidak memberikan alasannya, aku tidak akan mengizinkannya. Wajah Yan Yan sedikit jelek, dan dia merenung sejenak sebelum berkata, ya, karena bawahan sedikit gugup di depan pemujaan besar. Gugup, alis Qian Renshui mengembun, Penatua Yan Mei, apakah kamu bercanda? Aku ingat bahwa kamu pernah mengambil peringkat pertama musuh di antara 10.000 tentara, dan kamu juga Penatua Aula Seni Bela Diri saya, gelar Douluo. Bagaimana kamu bisa gugup di depan Chu Qin? Bawahan tidak tahu. Bibir merah Yan Mei menggigit sedikit, bawahan sangat gugup. Kenapa? Qian Renshui berkata dengan sangat ragu, apakah kamu telah melakukan sesuatu untuk meminta maaf kepada Chu Qin? Tidak, tidak. Yan Mei buru-buru menjawab. Dia teringat dua hal yang hilang di hadapan Chu Qin, sekali di Istana Do Surga dan sekali di Istana Naga Azure. Mereka semua lupa memakainya. Selain itu, dia memiliki lebih banyak hal yang memalukan. Tidak mengatakannya, itu masalahnya. Qian Renshui sepertinya melihat sesuatu, tetapi dia tidak bertanya, tetapi berkata dengan sedikit bermartabat, kamu harus terus berada di sisi Chu Qin. Ah, Yan Yin berkata kesakitan. Sebenarnya, Yan Yan, Qian Renshui berkata dengan sengaja, aku hanya tuan muda istana tetua, dan Chu Qin adalah pentahbisan istana Wuhun. Apa yang bisa kukatakan jika dia membuatmu tetap di sisinya? Terlebih lagi, ini adalah apa yang aku janjikan padanya di awal, mengapa Qian Renshui adalah orang yang tidak konsisten. Oleh karena itu, Yan Yan, jika kamu benar-benar ingin kembali kepadaku, tanyakan saja pada Chu Qin. Selama dia berbicara, aku akan setuju. Yan Mei berhenti sejenak, tampak enggan,
Tetapi dia tetap berdiri dan berkata kembali, "Baiklah. Aku akan mengganggumu, Tuan Muda." Setelah berbicara, Yan dengan hormat mundur dari kuil saintes dan menutup gerbang. Qian Renshui melihat ke arah keberangkatan Yan Mei dan sedikit bingung. Begitu dia berbalik, dia tiba-tiba melihat Chu Qin yang muncul tanpa suara. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata, "Chu Qin, mengapa kamu berjalan tanpa suara? Aku takut setengah mati. Bangun, jangan melakukan hal-hal buruk, apa yang kamu takutkan di siang hari." Chu Qin tersenyum ringan, "Suer, Yan, apakah kamu ingin meninggalkanku?" "Yah, sepertinya kamu sudah tahu." Qian Renshui mengangguk, "Tetua Yan Mei hari ini sangat aneh. Dia sama sekali tidak seperti ini. Dia seperti Ghost Doulou, yang dikenal sebagai malam gelap istana jiwa bela diri. Tetua, pembunuhan tidak terlihat, tidak pernah tanpa henti, ternyata seperti ini hari ini. Lalu menurutmu apa alasannya?" tanya Chu Qin. "Aku tidak tahu." Qian Renshui menggelengkan kepalanya, "Aku khawatir hanya kau yang bertanya padanya tentang ini. Dia sepertinya menyembunyikan sesuatu, dan dia tidak ingin menjelaskannya kepadaku. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dan bertanya padanya secara pribadi," kata Chu Qin, sebelum keluar dari Aula Saintes. "Chu Qin, kemana kau pergi?" Qian Renshui buru-buru menghentikannya. "Pergi ke Yan Mei dan tanyakan dengan jelas," jawab Chu Qin. Qian Renshui langsung bersenandung setelah mendengar ini. "Oh, maafkan aku, Suer, aku lupa." Chu Qin tiba-tiba menyadari. "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang hari ini, aku tidak akan pergi kemanapun." Chu Qin tersenyum lembut dan menatap Qian Renshui dengan serius. Hampir sama, ekspresi Qian Renshui langsung berubah, dan dia tersenyum lebar. Chu Qin menatap senyum menawan Qian Renshui, dan segera mengabaikan 371 miliknya, dan langsung menepuk bahu Qian Renshui. "Chu Qin, apa yang kau lakukan? Aku bahkan tidak mempersiapkannya," Qian Renshui berkata dengan heran. Setelah mendengar ini, Chu Qin menepuk tundra Qian Renshui dengan ringan, "Bukankah kau mengatakannya? Hari ini adalah milikku," kata Chu Qin, menggendong Qian Renshui, dan berjalan ke aula dalam lagi. 3 jam kemudian, Chu Qin Cai berjalan keluar dari aula dalam dengan puas, dan Qian Renshui langsung lelah. "Suer, kalau begitu aku pergi dulu." Chu Qin menatap Qian Renshui yang sangat lemah, berkeringat, dan cantik dengan senyum lembut. "Baiklah, Chu Qin, kau semakin membaik." Qian Renshui mengangguk lemah, tetapi dengan enggan berkata, "Chu Qin, bisakah kau tinggal bersamaku sebentar?" "Baiklah." Chu Qin tersenyum kembali, mencium dahi dupa Qian Renshui, dan memeluknya. Setelah setengah jam berlalu, Qian Renshui tertidur lelap, lalu Chu Qin keluar dari aula dalam. "Daji." Chu Qin memanggil Sudaji. "Tuan." Sudaji segera muncul di samping Chu Qin. "Merepotkanmu," jawab Chu Qin, sebelum Suir bangun dan pergi ke istana Douro, "lindungi dia." "Ya, Tuan," jawab Sudaji lembut, "tapi Tuan, malam ini." "Kenapa? Apakah Anda sudah memikirkannya?" Chu Qin tentu saja mengerti apa yang dimaksud Sudaji. Petik 2. "Baiklah, terakhir kali setengah bulan yang lalu." Sudah mengangguk. "Tidak masalah." Chu Qin tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih, Tuan." Sudaji langsung sangat senang. "Kalau begitu, Tuan, silakan. Saudari Cher, serahkan saja padaku." "Baiklah," kata Chu Qin, lalu berjalan keluar dari Aula Saintes. "Hei, apa yang akan kulakukan?" kata Chu Qin dengan bingung saat dia berjalan keluar dari Aula Saintes. Dia ingat bahwa sepertinya ada hal penting yang harus dilakukan. "Namun, aku tidak akan mengingatnya untuk sementara waktu." "Tentu saja, kamu tidak boleh terlalu berlebihan." Chu Qin menggelengkan kepalanya sedikit, "Lupakan saja, pergi dan isi perutku. Aku tidak tahu Donger, apakah ada sesuatu yang lezat untukku." Chu Qin datang ke halaman lain Aula Wuhun. "Namun, aku menemukan bahwa jamuan makan di sini telah dimakan dengan bersih, dan bahkan sebutir nasi pun tidak tersisa." "Donger, Ziji, Erlong." Chu Qin berteriak ke arah sekitarnya. Sayangnya, tidak ada yang menjawab. "Aneh, kemana semua orang ini pergi?" Chu Qin bertanya dengan sedikit ragu. Chu Qin berhenti dan membuka mata Dewa Ilusi. Namun, dia menemukan bahwa di seluruh halaman lain Aula Wuhun, tidak ada seorang pun wanitanya di sana. Hanya Qin Shijing yang menyiram bunga di halaman sendirian.
Tanpa memikirkannya, Chukin segera berjalan keluar dari sini dan berjalan ke arah Qin Shijing. Chukin, mengapa kamu di sini? Qin Shijing tersenyum tipis ketika dia melihat Chukin. Bibi, Siyun, kemana Yi Chen, Jinger, dan yang lainnya pergi? Tanya Chukin bingung. Bukankah mereka pergi dan mempelajari pemandu jiwa cahaya mendalammu? Jawab Qin Shijing sambil menyiram bunga. Tidak heran, ternyata seperti ini. Chukin mengangguk mengerti, lalu menjawab, Bibi, atau aku akan menyiram bunga untukmu, menggunakan kekuatan jiwaku, dan itu akan dilakukan sekaligus. Tidak, Qin Shijing menggelengkan kepalanya, menyiram bunga sebenarnya adalah semacam kenikmatan. Hanya dengan menyiram perlahan-lahan kamu bisa merasakan kesenangannya. Tapi, Bibi, jika kamu perlahan-lahan menikmati kesenangan di dalamnya, perutku akan lapar. Chukin tersenyum tipis. Qin Shijing mendengar kata-kata itu, berbalik dan mengerutkan mulutnya dan tersenyum, kamu belum makan bersamamu. Tidak, mereka tidak memberiku sesuap pun. Bibi, apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Buatkan aku, jawab Chukin. Hanya ada bubur, jawab Qin Shijing. Baiklah, kemarilah, kata Chukin dengan sedikit kegembiraan. Tak lama kemudian, sepanci penuh bubur Qin Shijing dimakan oleh Chu dan Qin. Yang terakhir memuji, Bibi, buburmu benar-benar unik. Sepanci bubur punya banyak rasa. Qin Shijing, yang duduk di sofa, tersenyum, apakah kamu sudah kenyang? Maukah kamu memasak sepanci lagi untukmu? Tidak perlu. Chukin menyentuh perutnya perlahan dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Qin Shijing tersenyum anggun, lalu dia mengambil sweater di sebelahnya dan mulai memutarnya dengan terampil. Hei, Bibi, bagaimana kamu juga bisa membuat sweater? Chukin sedikit terkejut. Aku belajar dari adikku Meiwu. Qin Shijing menjawab, tak ada yang bisa kulakukan, hanya menyerap sumsum es 10.000 tahun yang kau berikan, menyiram bunga, merajut dan menyulam baju, inilah hidupku. Bibi Shijing, selalu membosankan untuk menyendiri. Kata Chukin sambil minum teh, apa kamu yakin, tidak mencari pacar lagi? Qin Shijing menggelengkan kepalanya, meskipun Siyun dan ayah kaisar mereka adalah bajingan, aku juga ratu kekaisaran matahari bulan. Sekarang kamu bisa mengatakan bahwa Ibu Suri, kamu bisa tahu, tidak ada preseden bagi Ibu Suri untuk menemukan seorang pria lagi. Baiklah, Chukin mengangguk, Bibi Shijing, jangan khawatir. Siyun dan aku, Yi Chen, pasti akan menjagamu. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengurus apapun. Qin Shijing menjawab, aku ingin makan bubur, datanglah ke sini kapan saja, dan Bibi bisa memasaknya untukmu kapan saja. Terima kasih Bibi. Chukin menjawab sambil tersenyum. Aku seharusnya lebih berterima kasih padamu, jika bukan karena kamu. Hentikan, Bibi. Qin Shijing belum menyelesaikan kata-katanya, dan dipotong oleh Chukin, karena kita semua adalah keluarga, jangan berterima kasih kepada siapapun. Bagus. Qin Shijing mengangguk dengan senyum elegan. Setelah jeda, Chukin menatap Qin Shijing, mengerutkan bibirnya, dan berhenti berbicara. Ada apa? Aku baru saja kembali ke keluarga, dan sekarang aku tidak bisa bicara. Mata Qin Shijing seolah melihat bahwa Chukin sedang memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Chukin, begitu kamu memasuki pintu, aku mendapati kamu khawatir, dan berkata katakan saja. Baiklah, kalau begitu. Chukin mengangguk, Bibi Shijing, kamu bilang, jika seseorang melihatku, mereka akan gugup, apa artinya itu? Chukin sudah ingat apa yang akan dia lakukan. Pergi saja ke Yan Mei dan tanyakan dengan jelas, ada dua kemungkinan. Qin Shijing menjawab, yang pertama, orang itu sangat takut padamu. Itu tidak mungkin, apakah ada yang lain? Tanya Chukin. Cara lainnya adalah dengan memiliki rasa memiliki padamu. Qin Shijing mengerutkan bibirnya dan tersenyum, itulah mengapa aku gugup saat melihatmu. Karena itu bukan tipe pertama, tidak diragukan lagi itu adalah tipe kedua. Mari kita bicarakan, siapa gadis yang jatuh cinta pada keluargaku, Chukin. Imbu Qin Shijing. Bibi Shijing, apakah kamu serius? Tanya Chukin. Benarkah atau tidak? Dengan kebijaksanaanmu, aku seharusnya sudah menilainya sejak lama. Qin Shijing menjawab, jika kamu tidak melihatnya, cobalah dan kamu akan tahu. Itu sesuai dengan apa yang aku inginkan. Chukin berkata dengan gembira, Bibi Shijing, aku pergi sekarang. Kata Chukin, berdiri, berjalan ke pintu, dan menabrak seorang wanita secara langsung.
Chukin sedikit terkejut, dan dengan cepat menoleh dan mendapati bahwa pria itu bukanlah orang lain melainkan Mei Wu. Bibi Mei Wu, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Chukin dengan tergesa-gesa. Chukin, apa yang kamu lakukan, berlari begitu cepat? Mei Wu menyentuh dahi siang-siang dan berkata dengan sedikit rasa sakit. Tidak apa-apa, Chukin segera meminta maaf sedikit. Bibi Mei Wu, bagaimana? Apakah sakit? Tidak apa-apa, Mei Wu menjawab. Bagaimanapun, aku adalah binatang buas berusia 100.000 tahun. Aku tidak akan pernah bisa dipukul olehmu. Aku akan jatuh. Itu bagus. Apakah kamu di sini untuk menemui Bibi Si Jing? Tanya Chukin. Ya, Si Jing, biarkan aku mengajarinya merajut sweter. Mei Wu mengangguk. Dia ada di dalam, kamu bisa masuk. Aku ada sesuatu yang harus dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Kata Chukin, dan segera berlari pergi. Chukin, yang sekarang ingin sekali menemukan Mei Wu, berbicara lagi. Di tengah jalan, Chukin tiba-tiba melahirkan kebingungan. Dengan kecepatan reaksinya, mustahil untuk menjatuhkan seseorang. Mungkinkah Mei Wu menabraknya atas inisiatifnya sendiri? Tidak mungkin. Chukin menggelengkan kepalanya, mari kita bicara dengan Yan Mei dulu. Chukin menggunakan mata ilusi, tetapi secara tak terduga menemukan bahwa Yan Mei sama sekali tidak berada di kamarnya sendiri, tetapi di luar kamar Chukin. Namun, Chukin tidak langsung pergi menemui Yan Mei. Ia terlebih dahulu pergi ke tempat pembuktian perangkat pemandu jiwa milik Xiao Wu dan yang lainnya. Chukin dan perangkat pemandu jiwa Suanguang memiliki sensor mereka sendiri, jadi mereka segera datang ke sini. Chukin kemudian berteleportasi ke luar halamannya. Setelah itu, Chukin berjalan ke dalamnya sambil berpura-pura tidak peduli. Pemujaan yang luar biasa. Begitu ia melihat Chu dan Qin, ia menyanjung, dia berjalan mendekat dan berkata dengan hormat. Ya, Yan Yin, apakah kamu akhirnya mengenakan pakaian Nei? Chukin berpura-pura tersenyum. Ah, Yan Mei tidak menyangka kalimat pertama Chukin seperti ini, dan dia sedikit tercengang. Hahaha, jangan salah paham. Chukin tersenyum balik dan berkata, kamu adalah tetua Aula Roh, dan selalu mewakili citra Aula Roh. Kamu harus memperhatikan pakaianmu. Selain itu, kamu akan memiliki seorang pria di masa depan. Tidak ada pria yang ingin wanitanya berpakaian tidak pantas, jadi kamu harus lebih memperhatikannya. Ya, pemujaan yang agung. Yan Mei, ingatlah ajaran pemujaan yang agung. Yan Mei Qiao menjawab dengan tersipu. Melihat Yan Mei, yang tampak sedikit malu, teringat pada percakapan dengan Qin Si Jing. Chukin sedikit yakin sejenak, Yan Mei melihat bahwa dia gugup, mungkin itu situasi kedua. Sanjungan Yan, aku memiliki rasa memiliki pada diriku sendiri. Yan, atau, aku akan memperkenalkanmu pada seorang pacar. Chukin bertanya dengan ragu-ragu dan pura-pura, aku berjanji pada orang ini, kamu akan puas. Siapa? Yan Mei sedikit terkejut. Petik 2 petik 2. Chukin sedikit tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Yan Mei benar-benar mendambakan seorang pacar. Kalau begitu, katakan padaku, dalam hatimu, pacar seperti apa yang paling sempurna? Kata Chukin tajam. Hal pertama yang terlintas di pikiran Yan Mei saat ini bukanlah orang lain, melainkan Chukin di depannya. Setelah terdiam sejenak, dia menjawab, jangan sembunyikan persembahan besar. Bagi pria, Yan Yi selalu punya permintaan di dalam hatinya. Petik 2, bicaralah. Jawab Chukin, orang itu pasti lebih tinggi dariku. Jawab Yan Mei, dengan kata lain, dia pasti punya kekuatan untuk menaklukkanku. Dengan kekuatan untuk menaklukkanmu, lalu bagaimana menurutmu, Judou Yue Guan? Chukin sengaja menggoda. Tidak, tidak, Yan Mei menolak dengan tegas, belum lagi Yue Guan, bisakah kau mengalahkanku? Hanya penampilannya, Chukin tersenyum tipis, ternyata selain persyaratan kekuatan, ada juga penampilan. Lalu, apa pendapatmu tentang Sekte Kaca 7 Harta Karun, Tetua? Chenxin dari Jiandou, Tetua Chenxin tampan dan menawan, tetapi benua Dou terkenal. Selain itu, Master Sekte Ning adalah pamanku, jika kau mau, aku bisa mencoba. Tidak, Yan Mei menggelengkan kepalanya. Mengapa tidak bisa? Chukin bingung di permukaan, dan senang di dalam hatinya. Penatua Chenxin, dia berusia lebih dari 70 tahun. Ketampanannya tidak dihargai oleh bawahannya. Selain itu, Penatua Chenxin berseteru dengan Balai Roh. Itu pasti tidak mungkin.
Terimalah aku sebagai penatua Balai Roh. Yan Mei menjawab, pedang Douluo juga tidak akan berhasil. Benua Douluo lebih baik darimu, dan lebih tampan, aku khawatir itu hanya senior Qian Daoliu. Chu Qin melanjutkan, tidak pernah. Yan Mei segera menggelengkan kepalanya, saya menganggap persembahan agung Qian Daoliu sebagai seorang penatua. Persembahan agung, tolong, jangan bercanda tentang persembahan agung Qian Daoliu. Itu tidak baik, itu tidak baik. Chu Qin sengaja berkata, Yan, kalau begitu katakan padaku, benua Douro atau kekaisaran matahari bulan, siapa yang kau suka? Tidak peduli siapa itu, gelar Douro apa, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menandingimu. Kembalilah ke persembahan besar, jangan menyanjung siapapun. Yan Mei menggelengkan kepalanya dan berkata, Yan Mei sudah mengetahuinya. Yan Mei tidak membutuhkan pria manapun, biarkan saja Yan Mei berada di dekat persembahan besar. Yan menyanjung dirinya sendiri begitu mengatakan ini. Untuk apa dia di sini? Dia datang untuk menjelaskan kepada Chu Qin bahwa dia ingin meninggalkan Chu Qin. Akibatnya, Chu Qin tiba-tiba ingin mengirim dirinya sendiri keluar, tetapi dia sedikit takut dan enggan untuk menyerah. Meskipun merasa gugup dengan Chu Qin, itu lebih baik daripada takut. Chu Qin bahkan lebih senang. Dia tahu niat Yan Yan, tetapi dia tidak memikirkannya. Dia mengucapkan beberapa patah kata dan membuat Yan Yan tidak seperti biasanya, memilih untuk mengikuti dirinya sendiri dengan saksama. Jika tadi, Chu Qin merasa bahwa sanjungan itu ada hubungannya dengan dirinya, tetapi 50%, saat ini, setidaknya 90%. Baiklah, Chu Qin berpura-pura baik-baik saja, Yan, jangan khawatir, karena kamu tidak terburu-buru mencari pacar, maka ikuti saja aku. Tentu saja, jika hatimu milikmu, kamu mungkin jatuh cinta pada seseorang, kapan saja. Katakan saja padaku, Yan Mei, aku hanya ingin mengikuti persembahan besar. Setelah pelana, kamu mati. Yan Mei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan mata tegas. Ya, Chu Qin mengangguk, lalu tersenyum dengan sengaja, ngomong-ngomong, Yan Yan, kamu memanggilku apa? Yan Mei tertegun sejenak, lalu berkata, pemujaan yang agung. Yan Mei, aku ingin meminta cuti 2 hari kepadamu. Minta cuti. Chu Qin mengerutkan kening. Ya, Yan Mei mengangguk, seorang teman baikku mengalami masalah. Jadi aku ingin mengambil cuti 2 hari dari persembahan agung dan pergi ke Aula Wuhun. Teman, Chu Qin bertanya dengan bingung, teman apa? Yaitu, Aula Roh di bawah yurisdiksiku, salah satu kepala aula di Aula Selatan Kekaisaran Tiandou. Bertahun-tahun yang lalu, aku pernah menyelamatkanku sekali. Yan Mei menjawab, aku mengalami masalah baru-baru ini. Pria atau wanita? Tanya Chu Qin. Wanita, usiaku sedikit lebih tua dariku. Yan Mei menjawab, jangan khawatir tentang persembahan besar, aku pasti akan kembali dalam 2 hari. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Tanya Chu Qin. Masalah sepele, mengapa kamu tidak perlu melakukan pengorbanan besar? Yan Mei menggelengkan kepalanya. Baiklah, Chu Qin mengangguk. Xie Dasu, kalau tidak apa-apa, aku pergi dulu. Yan Mei mengangguk. Setelah berbicara, Yan Mei membungkuk sedikit kepada Chu Qin, berbalik dan pergi. Setelah Yan Yan benar-benar pergi, Chu Qin melihat ke kamarnya, keluarlah. Mendengar kata-kata Chu Qin, pintu kamar Chu Qin terbuka, dan seorang wanita anggun dan cantik dalam gaun hijau berjalan keluar dari sana. Orang ini, bukan orang lain, adalah putri dari klan Sanlong, Long Qianqian. Tuan Chu Qin. Long Qianqian berjalan ke depan Chu Qin dan menjawab, apakah Anda sudah membacanya? Chu Qin tersenyum kembali. Chu Qin pergi ke lapangan uji coba dan tidak membawa orang lain, tetapi Long Qianqian, yang ahli dalam membaca pikiran. Ya, Long Qianqian mengangguk, Tuan Chu Qin, dia menawan, dia menyukaimu. Bicaralah. Chu Qin tampak senang. Setiap kali Tuan Chu Qin mengatakan bahwa dia akan memperkenalkan seseorang kepadanya, dia sangat enggan dalam hatinya yang menyanjung. Dan ketika Tuan Chu Qin bertanya padanya orang seperti apa yang dia sukai, orang yang muncul di hatinya adalah Anda. Long Qianqian menjawab. Chu Qin tersenyum tipis, tentu saja. Naer berkata bahwa itu adalah pilihan yang tepat untuk membawamu keluar dari makam naga. Lalu Qianqian, Chu Qin melanjutkan, Yan Mei, mengapa kau meninggalkanku? Karena, Long Qianqian sedikit ragu dan berhenti. Karena, tanya Chu Qin. Karena, setiap kali Yan Mei bersamamu,
tubuhnya akan bereaksi, dia akan mengalir. Long Qianqian berbisik di telinga Chuqin. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Tanda tanya petik 2. Menurut alasan sanjungan itu karena jiwa bela dirinya, api jahat Yanying, entah bagaimana akan menghasilkan api jahat, jadi setiap kali dia berada di hadapanmu, dia tidak dapat menahannya, kata Long Qianqian terus terang. Begitulah, Chuqin mengangguk. Evil Fire Yanying mungkin mirip dengan Evil Fire Phoenix milik Ma Hongjun. Yang terakhir perlu diselesaikan oleh Golan, sementara Yan Ying berada di depan orang yang disukainya dan merasa sedikit tidak nyaman. Jadi, setiap kali dia tidak mengenakan kemeja, itu disengaja, tanya Chuqin. Ya, Long Qianqian mengangguk. Sepertinya aku perlu menyanjung dan memperlakukanku dengan baik. Chuqin diam-diam berkata dalam hatinya. Ngomong-ngomong, Qianqian, Yan Mei mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk membantu teman-temannya, apakah itu benar? Tanya Chuqin. Itu benar, dan itu memang seorang wanita, salah satu sepupunya. Jawab Long Qianqian. Baiklah, kalau begitu tidak apa-apa. Chuqin mengangguk. Qianqian, aku ada sesuatu yang harus dilakukan, kamu harus kembali dulu. Halaman lain dari istana Wuhun ditanam olehku. Itu aman. Tidak ada, keluarlah. Ya, Qianqian tahu itu. Long Qianqian mengangguk patuh. Setelah berbicara, Chuqin berbalik dan berjalan ke dalam ruangan. Melihat sosok Chuqin yang pergi, Long Qianqian diam-diam berkata dalam hatinya, sepertinya, lihatlah hati Tuan Chuqin. Tidak, Long Qianqian menggelengkan kepalanya, Tuan Chuqin adalah suami Tuan Raja Naga, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan itu? Qianqian, ada apa? Melihat Long Qianqian berdiri di sana, Chuqin berbalik dan tersenyum. Long Qianqian berhenti dan berkata, itu. Tuan Chuqin, Tuan Raja Long, mereka masih di lapangan percobaan dan belum kembali. Halamannya terlalu besar dan kosong. Bisakah aku tinggal bersamamu sebentar? Berbicara tentang bagian belakang, Long Qianqian menunjukkan sedikit rasa malu. Chuqin tersenyum sedikit, baiklah, tepat sekali, aku butuh seorang penolong. Long Qianqian menjawab dengan gembira. Chuqin membawa Long Qianqian ke kamar Chuqin. Apakah ini kamar Tuan Chuqin? Long Qianqian melihat kamar Chuqin yang bersih dan rapi, penuh dengan bau khas Chuqin, merasa sangat nyaman dan sedikit gugup. Ah, Qianqian, apa yang kamu bicarakan? Chuqin bertanya. Tidak, Long Qianqian buru-buru menjawab, Tuan Chuqin, maksudku, kamarmu sangat bersih. Baru saja, seharusnya Yue Hua yang membersihkannya. Chuqin balas, tersenyum. Ah, bagaimana kau tahu? Long Qianqian bertanya, karena Yue Hua yang menata kamarku, dan bentuk selimutnya sedikit berbeda. Dia biasanya meletakkan bantalku di tengah selimut. Chuqin tersenyum tenang, sepertinya Tuan Chuqin orang yang sangat berhati-hati. Long Qianqian balas tersenyum, memahami kebiasaan setiap wanita adalah hal yang seharusnya dilakukan seorang pria. Jawab Chuqin, sambil berkata, Chuqin menekan pelan di suatu tempat di dinding, dan dinding batu itu terbuka dari tengah. Di dalamnya, sebuah ruangan rahasia terbuka, penuh dengan berbagai botol dan kaleng, seperti ruang apotek. Tuan Chuqin, apakah ini tempat Anda membuat obat? Long Qianqian bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelumnya, saya menghabiskan waktu lama di aula jiwa bela diri. Saya bekerja dengan Dugu Senior, Ziji dan yang lainnya, membuat obat-obatan dan membuat obat-obatan, serta anggur ekor naga yang kuat, jawab Chuqin. Anggur ekor panjang dali. Long Qianqian sedikit bingung ketika mendengar kosakata aneh ini. Lalu Tuan Chuqin, mengapa kita ada di sini? Tanya Long Qianqian. Dia sepertinya sangat ingin berbicara dengan Chuqin. Baru saja, bukankah Anda mengatakan bahwa jiwa bela diri yang menawan terlahir dengan api jahat? Chuqin menjawab, saya ingat bahwa ada obat di Suantian Baolu yang dapat menyembuhkan semua api beracun. Meskipun itu adalah kehidupan Tang San sebelumnya. Hal-hal dari Sekte Tang, tetapi saya pikir menekan api jahat jiwa bela diri seharusnya sama. Tang San, kehidupan sebelumnya. Sekte Tang, Long Qianqian tampak bingung lagi. Tidak ada, Qianqian tidak peduli tentang itu. Chuqin tersenyum tipis. Segera, dia mengeluarkan manik pil merah menyala dari wadah pemandu jiwa. Apa ini? Untungnya, pil bagian dalam ular matahari berkepala 10 tidak digunakan. Chuqin menjawab, itu sangat diperlukan untuk meredakan api jahat di tubuh Yan Mei. Chuqin menjawab,
10 ular matahari yang ganas diperoleh oleh Chu dan Qin dari jalan menuju neraka di dasar kota pembantaian. Lalu Tuan Chu Qin, apa yang Anda ingin saya lakukan? Long Qianqian bertanya. Hancurkan ini, ya. Chu Qin mengeluarkan beberapa rumput abadi untuk penawarnya dari wadah pemandu jiwa. Ya, tapi apa yang harus dilakukan dengannya? Long Qianqian bertanya. Chu Qin tersenyum tipis, mengeluarkan mangkuk batu, dan mengeluarkan alu obat yang tebal dan besar, lalu menyerahkannya kepada Long Qianqian, gunakan ini. Baiklah, serahkan padaku, Tuan Chu Qin. Long Qianqian mengambil alu obat yang tebal itu dan mengangguk dengan gembira. Dia sangat senang bisa melakukan sesuatu untuk Chu Qin. Melihat Long Qianqian tersenyum seperti bunga, hati Chu Qin sedikit berdesir saat ini. Harus kukatakan bahwa Long Qianqian memang cantik, terutama saat dia tertawa, dia benar-benar terlihat seperti putri peri sungguhan. Tuan Chu Qin, lihatlah aku. Long Qianqian memegang alu obat di satu tangan, sambil memperhatikan Chu Qin yang menatap wajahnya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Chu Qin tampaknya telah memperhatikan wajah Long Qianqian yang memerah, jadi dia memusatkan perhatiannya pada alkimia batin dari 10 ular matahari yang ganas. Chu Qin, Chu Qin, bagaimana kamu bisa begitu repot? Sambil memikirkan glamor, ayo sekarang. Chu Qin menggunakan kekuatan jiwanya untuk menekan keganasan 10 ular matahari yang ganas, dan diam-diam berkata dalam hatinya. Sial, apa yang sedang kupikirkan? Chu Qin diam-diam berkata lagi, Chu Qin, kapan aku tidak peduli? Jangan peduli, apakah itu aku Chu Qin? Memikirkan hal ini, Chu Qin mengambil inisiatif untuk berbicara. Qianqian, meninggalkan makam naga, apakah kamu masih beradaptasi dengan kehidupan di luar? Beradaptasi. Long Qianqian buru-buru menjawab, dunia luar jauh lebih baik daripada makam naga. Di makam naga, hanya ada langit hitam, dan langit di sini terkadang menjadi berwarna-warni dan indah. Lalu, apakah kamu menginginkan orang-orangmu sendiri? Chu Qin melanjutkan, kupikir, terkadang aku merindukan ayah dan kakekku. Long Qianqian mengangguk, tetapi, Tuan Long selalu sangat baik padaku, merawatku seperti saudara perempuan, perasaan seperti itu telah banyak memudar. Sekarang, Tuan Long tidak ada di sana. Ya, tetapi ada Tuan Ziji dan Tuan Erlong, yang juga merawatku dengan baik. Ya, Chu Qin mengangguk, Qianqian, Naer akan menyerahkanmu padaku untuk diurus, jadi jangan ditahan. Jika kamu memiliki persyaratan, silakan sampaikan padaku. Jika kamu menemui masalah, kamu juga harus mengatakannya. Ya, Tuan Chu Qin. Long Qianqian menjawab, Qianqian, aku ingat Naer mengatakannya dulu sekali. Jangan biarkan kamu memanggilku orang dewasa. Chu Qin menjawab, ya, kakak Chu Qin. Long Qianqian mengangguk. Sambil mengobrol, Chu Qin dan Long Qianqian sedang mempersiapkan penawar racun untuk menghilangkan api jahat. Qianqian, licin, tambahkan kapur. Ya, Qianqian, terlalu banyak cairan, tingkatkan daya tembaknya. Maaf, Tuan Chu Qin. Qianqian, aku akan memasukkannya, kamu harus sedikit panas. Namun, beberapa kali berturut-turut, semuanya berakhir dengan kegagalan. Entah itu dimurnikan menjadi ampas obat, atau langsung dibakar oleh api yang terkandung dalam ular matahari berkepala 10. Aneh, seharusnya tidak salah. Chu Qin mengerutkan kening. Dia mengikuti metode Suantian Baolu, tetapi selalu gagal. Tuan Chu Qin, apakah apinya terlalu kuat? Long Qianqian bertanya. Saya telah menambahkan sum-sum es wanian. Seharusnya tidak ada hubungan api. Chu Qin berkata, baiklah, saya akan pergi ke Donger dan meminta ginseng wanian. Ginseng wanian dikenal sebagai formula universal untuk memurnikan obat, itu seharusnya meningkatkan peluang keberhasilan dalam memurnikan obat. Saudara Chu Qin, biarkan saya pergi bersama Anda. Di sini sangat gelap, saya sedikit takut. Long Qianqian menjawab, baiklah. Chu Qin mengangguk. Begitu Chu Qin membawa Long Qianqian keluar dari halaman, dia bertemu dengan Xiao Wu, Lan Jinger, Su Jin dan pasukan mereka yang kembali. Chu Qin, Qianqian, kemana kalian pergi? Xiao Wu bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap Chu Qin dan Long Qianqian. Perjalanan ke Donger, bagaimana dengannya? Tanya Chu Qin. Kakak Donger, sudah kembali ke kamar tidur. Lan Jinger menjawab. Bagaimana, Jinger, Huanger, apa pendapat kalian tentang perangkat pembimbing jiwa Suanguang? Chu Qin tersenyum tipis.
Itu menakjubkan, Lan Jinger berkata, kupikir Kaisar Iblis nomor 7 sudah menjadi perangkat pembimbing jiwa kelas atas. Sampai hari ini aku melihat Suan Guang. Chukin, mengapa kau begitu menakjubkan? Perangkat pembimbing jiwa, kerahasiaan. Chukin tersenyum tipis. Lan Jinger mendengus pelan, Chukin, aku tidak akan kalah. Kau tunggu saja. Setelah pemimpin dan aku menggabungkan kristal naga tulang naga menjadi Kaisar Iblis nomor 7, aku akan menantang Suan Guang lagi. Tuan, ayo pergi. Kalau begitu Chukin, kita akan bertemu lagi besok. Dengan itu, Lan Jinger dan Dragon Phoenix melangkah menuju aula kepausan, arah dari Kongurite Soul Guidance Device. Chukin, aku juga ingin belajar cara membuat Soul Guide, kata Ning Rongrong. Rongrong, kau yakin? Tanya Chukin heran. Ya, Ning Rongrong mengangguk, aku adalah instruktur jiwa tambahan, tidak peduli seberapa kuatnya, mereka tidak bisa bertarung, jadi aku harus belajar. Kalau begitu aku juga mau. Ye Lingling mengikuti, kami juga mau, kata semua wanita lainnya. Suanguang Soul Guidance Device dan Demon Emperor No. 7. Menyegarkan kognisi mereka, Soul Guidance semacam ini, yang dapat dibandingkan dengan Peerless Douluo, sangat fatal bagi godaan semua orang. Siyun, Yi Chen, kalian semua membuat alat pemandu jiwa. Chukin menatap Su Siyun dan Su Yi Chen. Ya, kedua wanita itu mengangguk bersamaan. Baiklah, kalian berdua, pertama-tama beri mereka pengenalan singkat tentang alat pemandu jiwa. Yang lain, saat aku kembali dari Donger, aku akan membahasnya dengan kalian. Chukin mengangguk. Pada saat yang sama, Chukin berpikir bahwa ia harus menemukan cara untuk mendapatkan pemandu jiwa lain, setidaknya untuk Ning Rongrong dan Ye Lingling, yang keduanya adalah master jiwa tambahan dan sangat membutuhkan. Oke, Su Siyun, Su Yi Chen, dan gadis-gadis kecil itu mengangguk pada saat yang sama. Ketika suara Chukin jatuh, ia berjalan keluar dari halaman lain dan langsung pergi ke istana Bibi Dong. Aneh, masih sore ini, mengapa Donger datang langsung ke kamar tidur? Chukin bertanya dengan sedikit bingung. Pada saat yang sama, Chukin menemukan bahwa pintu kamar tidur Bibi Dong sebenarnya tertutup rapat. Hei, kakak Chukin, bukankah kakak Donger ada di kamar tidur? Long Qian bertanya. Tidak, dia ada di sini. Chukin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Qian, kamu tunggu aku di luar, dan aku akan datang segera setelah aku pergi. Long Qian mengangguk. Setelah ini, Chukin berteleportasi dan menghilang tanpa terlihat, dan menyala pada saat yang sama. Masuk langsung ke istana Bibi Dong. Begitu dia masuk ke sini, Chukin merasakan aroma yang kuat tercium di hidungnya, dan pada saat yang sama, terdengar suara air mengalir di kamar mandi. Tidak heran, aku sedang mandi. Chukin tersenyum tipis, sudah lama tidak menggoda Donger, hehe. Memikirkan hal ini, Chukin berteleportasi lagi dan datang ke kamar mandi saat ini. Bibi Dong mengenakan jubah mandi, berdiri di depan cermin, seolah-olah sedang merias wajah. Dengan kekuatan Chukin saat ini, dia tidak ingin Bibi Dong mengetahuinya, jadi meskipun itu dekat, Bibi Dong tidak akan dapat mendeteksinya. Apakah aku menjadi tua lagi? Bibi Dong mendesah saat dia melihat dirinya di cermin. Namun sebenarnya, tidak ada kerutan di wajah Bibi Dong, dan kulit di tubuhnya bahkan lebih cerah dan bening setelah dia baru saja berendam di bak mandi susu. Tidak, aku harus menemukan cara untuk menyelesaikan ujian Dewa Raksasa dan mendapatkan keabadian. Jika tidak, ketika aku benar-benar tua, bahkan jika Chukin tidak keberatan, aku tidak akan memiliki wajah untuk muncul di depannya lagi. Bibi Dong mengoleskan eyeshadow-nya, sedikit mendesah. Bibi Dong, di depan orang luar, selalu terlihat seperti paus berdarah besi, karena takut orang lain akan melihat sedikit pun karakter femininnya. Namun secara pribadi, dia juga seorang wanita, terutama di depan Chukin, dia sangat lembut. Oh, mendengar ini, Chukin tersenyum dan mendesah. Tak disangka, Bibi Dong akan berkata seperti itu. Dalam sekejap, keinginan Chukin untuk menggoda Bibi Dong sirna. Itu tidak mungkin. Chukin berjalan mendekat dan menutupi mata Bibi Dong yang indah dengan tangannya. Siapa? Bibi Dong berkata dengan heran. Aku Hao Tianzong Tang Chen. Suara Chukin berpura-pura sangat tua dan agung. Bibi Dong, aku tidak menyangka kau terlihat begitu cantik dengan riasan. Apa? Mendengar kata-kata Chukin, wajah Bibi Dong berubah kaget, dan segera kekuatan roh yang kuat keluar dari tubuhnya.
Pada saat ini, Chukin berteleportasi menjauh dari Bibi Dong. Sebelum itu, Chukin membuka kancing jubah mandi Bibi Dong. Bibi Dong melihat ke kamar mandi yang kosong, dan berkata, "Tang Chen, keluar dari sini." "Hahaha, kalau begitu sebelum aku keluar, Bibi Dong, haruskah kau mengenakan pakaianmu?" Chukin tersenyum pelan. Bibi Dong menyadari bahwa tidak ada benang di tubuhnya, dan dia terkejut dan marah, dan buru-buru mengenakan kembali jubah mandinya. "Hahaha, layak menjadi kecantikan nomor satu di benua Douro, dia benar-benar hebat." Chukin terus menggoda, "Tang Chen, keluar dari sini." Bibi Dong sangat marah sehingga matanya berubah merah. Namun, apapun yang terjadi, Bibi Dong sama sekali tidak memperhatikan fluktuasi apapun dalam kekuatan roh Tang Chen. Hanya Chukin yang diizinkan untuk melihat tubuhnya, tidak peduli siapa mereka, Bibi Dong akan membunuhnya demi pria lain. "Aku pergi sekarang, hahaha. Sudah cukup untuk melihat postur tubuh paus yang cantik di Aula Wuhun," kata Chukin, menutup suaranya dengan sengaja. "Tang Chen, Tang Chen," teriak Bibi Dong dengan marah. Tang Chen menatap tubuhnya secara menyeluruh, yang sama saja dengan menodai kepolosannya. Bagaimana Bibi Dong bisa menahan ini? Namun, merasakan napas Tang Chen benar-benar menghilang, Bibi Dong tahu bahwa dia sudah tidak berdaya. "Tang Chen, bahkan jika aku mengejarmu sampai ke ujung dunia, aku akan menghancurkanmu menjadi 10.000 keping." Bibi Dong berteriak, dan napas Bibi Dong terus meningkat dengan liar. Kepolosan ternoda oleh orang lain, bagaimana dia menghadapi Chu dan Qin. Detik berikutnya, aura tirani menyembur keluar dari tubuh Bibi Dong, hampir menghancurkan seluruh ruangan. Pada saat ini, cahaya lembut menyelimuti aura tirani Bibi Dong dan menekannya. "Ini," kata Bibi Dong dengan terkejut. "Donger, ini aku." Chukin tersenyum ringan dan menghilangkan ketidaktampakan. "Chukin." Melihat Chukin, Bibi Dong langsung menghancurkan pertahanan dan langsung memeluk Chukin. "Donger." Chukin juga memeluk Bibi Dong. "Chukin, aku minta maaf padamu." Bibi Dong berkata dengan kesakitan. "Kenapa?" tanya Chukin. "Hanya." Tang Chen menerobos masuk. Bibi Dong menggertakkan giginya. Dia seharusnya tidak mengatakannya, tetapi dia tidak ingin berbohong kepada Chukin. "Tang Chen, lepaskan jubah mandimu." Chukin tersenyum tipis. "Ya." Bibi Dong mengangguk dan menutup matanya, tetapi dia dengan cepat bereaksi dan melepaskan Chukin. "Bukankah itu Tang Chen?" "Tentu saja tidak, di bawah mahkota paus." Chukin sengaja berkata dengan suara tua dan agung sebelumnya. Mendengar suara Chukin, Bibi Dong marah, terkejut, senang, dan tidak berdaya. Tentu saja, itu lebih merupakan kejutan, menunjukkan bahwa kepolosannya masih ada. Namun, Bibi Dong masih mengerutkan dagunya, meremas alisnya, mengangkat tangannya yang seperti batu giok, dan ingin menamparkan Chukin, "Kamu." Tetapi pada akhirnya Bibi Dong masih tidak tahan, dan menepuk dada Chukin dengan telapak tangannya dengan ringan, dan tidak tahan untuk disalahkan. "Kamu bajingan, mengapa kamu seperti ini? Kupikir kamu." "Donger, aku bercanda denganmu." Chukin memegang lengan lotus Bibi Dong dan tersenyum tipis. "Sudah lama aku tidak bercanda denganmu. Kalau begitu, kau tidak boleh memperlakukanku seperti itu." Bibi Dong berkata seperti wanita kecil, "Tahukah kau, barusan, aku bahkan tega mati." "Baiklah, Donger, awalnya aku ingin bersenang-senang." Chukin tersenyum tipis. "Maaf, aku salah. Itu benar-benar tidak bisa, kau menamparku untuk melampiaskan amarahmu." Melihat Chukin yang tampak memohon belas kasihan, Bibi Dong ingin memukulnya, mengangkat tangan gioknya, jatuh lagi, dan akhirnya berkata dengan sedikit sedih, "Aku tidak peduli, ganti rugi aku." "Kalau begitu katakan padaku, bagaimana kamu mengganti rugi?" Chukin tersenyum ringan. Bibi Dong menatap Chukin dengan serius, seolah-olah dia tidak tahu bagaimana mengatakannya untuk sementara waktu. Karena dia merasa bahwa saat ini, keuntungannya terlalu besar, tidak peduli apa yang dia minta Chukin lakukan, itu membuatnya sulit untuk memilih untuk sementara waktu. Pada saat ini, Bibi Dong baru saja selesai mandi, dan tubuhnya penuh dengan aroma yang kuat, belum lagi, rambutnya yang merah anggur masih sedikit basah, dan keluhan Bibi Dong benar-benar indah. "Aku melihatnya." Memikirkan hal ini, Chukin tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium bibir merah Bibi Dong. Bibi Dong juga segera menutup matanya dan menikmatinya. "Donger, ayo mandi lagi," kata Chukin. "Hah." Bibi Dong terkejut sejenak,
lalu mengangguk. Chukin tersenyum tipis, dan langsung menuangkan susu ke bak susu di belakangnya bersama Bibi Dong. Keduanya menikmati kesenangan yang luar biasa, dan tiba-tiba terdengar teriakan tiba-tiba di luar pintu, siapa berani berkeliaran di depan istana paus. Itu sepertinya suara Ju Dowo. Aku, bersama saudara Chukin. Suara yang terdengar berikutnya berasal dari Long Qianqian. Tidak mungkin, aku tahu semua wanita yang memujaku. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Ikutlah denganku ke Balai Penegakan Hukum. Ups, Donger, aku lupa Qianqian. Donger, aku akan menebusmu nanti. Chukin sedikit mengernyit. Bagus. Bibi Dong mengangguk. Setelah Chukin berkata, dia segera bangkit dari bak mandi, mengukus air di tubuhnya dengan kekuatan jiwanya, mengenakan pakaiannya, dan datang ke rumah namun, pada saat ini, suara Mei Yun yang lain terdengar dari luar pintu, Yue Guan, kau sangat berani. Wanita Tuan Chu dan Qin, kau berani melakukannya juga. Ah, dia benar-benar wanita yang harus disembah, Tuan Bailong, aku tidak tahu. Yue Guan buru-buru memohon belas kasihan. Pada saat yang sama, Chukin telah selesai menyortir dan membuka pintu kamar. Saudara Chukin, Tuan. Ketika mereka melihat Chukin, Long Qianqian dan Bai Long segera datang ke sisi Chukin. Lihat pengorbanan besar. Ju Dowo dan Gos Dowo melangkah keluar untuk pertama kalinya dan berlutut di kaki Chukin. Yue Guan, kau sangat berani. Chukin mengerutkan kening, berkeliaran di depan istana paus tanpa izin, berani menyerang orang-orangku. Pengorbanan besar untuk menenangkan amarahku. Yue Guan buru-buru berkata, aku datang ke sini dengan hantu untuk melaporkan sesuatu yang penting kepada paus. Mengenai gadis ini, aku benar-benar tidak tahu bahwa dia adalah wanita yang memujamu. Ada apa? Pada saat ini, Bibi Dong juga keluar dari istana. Dia juga sangat marah saat ini, Yue Guan, jika kamu tidak datang lebih awal atau terlambat, dia mencari waktu ini. Paus dinobatkan. Yue Guan berkata dengan tergesa-gesa, aku di sini untuk melaporkan informasi penting kepadamu. Kaisar Sueye dari Kekaisaran Tiandou dibunuh oleh Pangeran Sue Qinghe. Kekaisaran Tiandou telah mengubah dinastinya. Untuk masalah sepele, aku juga harus melapor ke kamar tidur. Bibi Dong berkata dengan ekspresi dingin. Sue telah memberitahu Bibi Dong tentang masalah ini. Tentu saja, ada jarak antara Aula Wuhun dan Kaisar Tiandou, dan berita itu baru saja tiba sekarang, dan itu normal. Krisantemum Doulou, Gos Doulou. Demi kesetiaanmu, aku tidak akan peduli padamu kali ini. Jika ada waktu lain, aku akan pergi ke Aula Penegakan Hukum untuk menerima hukuman sendiri. Bibi Dong berkata dengan dingin. Jika sebelumnya, Bibi Dong tidak akan memperlakukan Krisantemum Gos Doulou seperti ini. Bagaimanapun, Krisantemum Gos Doulou adalah satu-satunya gelar yang bisa dikendarai Bibi Dong. Namun sekarang, seluruh Aula Wuhun dimiliki olehnya dan Chukin, dan status Krisantemum Gos Doulou secara alami tidak mungkin dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, Gos Doulou dan Ju Doulou menggigil. Seketika, Krisantemum Gos Doulou bergegas pergi. Apakah kamu baik-baik saja, Qianqian? Chukin bertanya pada Long Qianqian. Aku baik-baik saja, Tuan Chukin, untungnya. Tuan Bailong menyelamatkanku. Long Qianqian menatap Bailong dan berkata, kamu adalah wanita Tuan, inilah yang seharusnya dilakukan Bailong. Bailong menjawab, Tuan Bailong, aku bukan wanita Chukin. Long Qianqian melirik Chukin dan berkata dengan sedikit malu. Ketika Bibi Dong melihat pemandangan Long Qianqian, dia tersenyum acuh tak acuh, dengan sedikit niat untuk mengalihkan topik pembicaraan, dan berkata kepada Chukin, Chukin, ngomong-ngomong, kenapa kamu mencariku? Kamu tidak akan polos, hanya ingin menggodaku. Benar, aku lupa, aku punya dua hal untuk dimintakan kepadamu. Chukin menjawab, Donger, apakah kamu masih punya ginseng 10.000 tahun di sini? Aku ingin menggunakannya untuk memurnikan obat. Raja Ginseng sudah pergi, tapi masih ada ginseng 10.000 tahun, jadi aku akan memberikannya kepadamu. Bibi Dong berkata, memisahkan cincin pemandu jiwa dari wadah pemandu jiwa dan menyerahkannya kepada Chukin. Selain itu, ada juga banyak ramuan spiritual dan ramuan, dan apa yang kamu katakan kepadaku, perak yang tenggelam di laut dalam yang dibutuhkan untuk membuat pemandu jiwa, dan kristalisasi kekuatan jiwa. Kalau begitu, aku tidak keberatan. Chukin tersenyum tipis dan mengambil cincin Bibi Dong. Ya, Bibi Dong Guan tersenyum,
kalau begitu Chukin, apa hal kedua? Donger, bagaimana penilaianmu? Tanya Chukin. Bibi Dong menggelengkan kepalanya, sulit. Meskipun aku telah menyerap sumsum es 10.000 tahun yang kau berikan, kekuatan jiwaku telah meningkat, tetapi aku ingin menyelesaikan 2 ujian terakhir dari ujian Dewa Raksasa, tetapi masih ada beberapa kekurangan. Katakan padaku, apa penilaianmu saat ini? Tanya Chukin. Penilaian saat ini adalah memasuki ruang raksa dan mendapatkan sabit raksa. Kuncinya adalah bahwa penjaga sabit raksa adalah bayangan Dewi Raksa. Bayangannya abadi. Aku telah mencoba banyak hal. Kali ini, dia gagal mengalahkannya, bahkan jika dia dikalahkan, dia bisa terlahir kembali. Bibi Dong menjawab, itu saja, bisakah aku membantumu dalam ujian raksasamu? Tanya Chukin. Chukin pertama-tama datang untuk membantu Bibi Dong melewati ujian dewa, dan kedua, tentu saja ingin melihat wajah asli Dewi Raksa terlebih dahulu. Dia telah melihat Dewi Malaikat, kecantikan yang sempurna, aku tidak tahu seperti apa rupa Dewi Raksa. Aku tidak tahu. Bibi Dong menggelengkan kepalanya, aku tidak pernah berpikir untuk mengandalkan kekuatan orang lain untuk menyelesaikan ujian raksasa. Bagaimanapun, ini adalah rahasia besar. Kalau begitu, ajak aku ikut mencoba. Chukin tersenyum tipis. Baiklah, biarkan aku mencoba. Bibi Dong mengangguk, dengan kekuatanmu, seharusnya tidak sulit untuk menembus level ini. Belum tentu. Chukin menggelengkan kepalanya, tapi, jika Qian-Qian ada di sana, tidak akan ada masalah. Ah, Bibi Dong dan Long Qian-Qian sama-sama terkejut. Bibi Dong menatap Long Qian-Qian, dan Long Qian-Qian menatap Chukin dengan heran. Percayalah padaku, kemampuan Qian-Qian akan mengejutkanmu Donger. Chukin tersenyum percaya diri. Baiklah, Bibi Dong mengangguk, aku percaya padamu. Kalau begitu, kakak Qian-Qian, terserah padamu. Bibi Dong tersenyum dan tersenyum ke arah Long Qian-Qian. Kakak Donger, aku tidak bisa melakukannya. Aku masih harus bergantung pada kakak Chukin. Long Qian-Qian buru-buru menggelengkan kepalanya. Chukin tersenyum tanpa berkata apa-apa. Setelah jeda, dia melanjutkan, kalau begitu Donger, bawa kami ke ilusi raksa. Baiklah. Bai Long, kau tetap di luar rumah. Bibi Dong berbalik ke arah Bai Long Road. Tuan Chukin, Nyonya Donger, jangan khawatir. Bai Long, tidak ada yang akan memengaruhimu. Bai Long menjawab dengan tegas. Setelah itu, Chukin, Bibi Dong, dan Long Qian-Qian masuk ke kamar Bibi Dong. Bibi Dong membuka mekanisme dan memasuki lorong bawah tanah. Keluar dari lorong itu adalah ruang bawah tanah Istana Kepausan. Ternyata alam rahasia raksa ada di ruang bawah tanah. Chukin tersenyum tipis, Donger, kau bilang tadi, aku bisa berteleportasi ke sini. Kalau begitu kau tidak bertanya. Bibi Dong tersenyum tipis, dan segera sampai di dinding batu. Detik berikutnya kaki Bibi Dong berwarna kuning, 2 ungu, 4 hitam, dan 1 merah. Di tengah, cahaya merah bersinar di dinding. Dalam sekejap, pola merah berbentuk laba-laba muncul di dinding yang awalnya kosong, dan kemudian dinding itu menjadi ilusi. Bibi Dong, kamu benar-benar membawa orang ke sini. Di dalam dinding ilusi, ada suara yang menyenangkan, tetapi penuh keagungan, dan suara yang sedikit tajam terdengar. Dewi Raksa, Chukin adalah orang yang paling aku percayai, bisakah aku memintanya untuk membantuku melewati level ini? Bibi Dong bertanya, aku tidak mengatakan tidak. Dewi Raksa menjawab, namun, premisnya adalah dia bisa masuk. Begitu kata-kata Dewi Raksasa jatuh, energi tirani terpancar dari dinding dalam sekejap, energi dengan asal yang sama muncul di tubuh Bibi Dong, sehingga kekuatan Dewi Raksa tidak berpengaruh padanya, tetapi Long Qian-Qian terjepit oleh energi ini dalam sekejap dan hampir berlutut. Melihat ini, Chukin segera melindungi Long Qian-Qian dengan kekuatan rohnya, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke pusat energi. Dengan suara keras, Chukin langsung mengabaikan kekuatan Dewi Raksa dan berteleportasi ke alam rahasia raksa. Yang tidak diharapkan Chukin dan Long Qian-Qian untuk saat ini adalah bahwa mereka memasuki alam rahasia raksa tetapi jiwa mereka. Dagingnya masih berada di ruang bawah tanah. Di sini adalah tanah tandus. Daerah sekitarnya bahkan lebih kosong, dan bagian atas kepalanya sangat gelap, mirip dengan Pulau Sanlong tempat Long Qian-Qian berada, tetapi tidak ada cahaya bintang di sini. Hanya 5 altar di sekitarnya, cahaya merah tua yang mekar, nyaris tidak menerangi tempat ini. Di depan Chukin dan Long Qian-Qian,
sosok yang mengenakan jubah hitam dan memegang tongkat kerajaan berdiri saat ini. Meskipun aku tidak bisa melihat wajah asli Dewi Raksasa, cukup untuk melihat bahwa sosoknya begitu tinggi dan mempesona. Belum lagi hal lainnya, tetapi sepatu hak tinggi seperti permata hitam yang terekspos di bawah kakinya dapat menunjukkan kulitnya yang sangat halus dan lembut. Kuku yang indah menambah sentuhan pesona padanya. Tanpa diduga, kamu begitu kuat, mengabaikan pesona raksaku. Dewi Raksa berbalik, kepalanya masih ditutupi topeng, tetapi matanya begitu indah. Chukin bahkan lebih yakin bahwa Dewi Raksasa pastilah seorang dewa dengan wajah dan perawakan yang tidak kalah dengan Dewi Bidadari. Ah, kamu mengatur penghalang. Chukin pura-pura mengejek. Hah, nada bicaranya tidak kecil. Luosa tersenyum menghina. Itu benar-benar tidak kecil. Chukin menjawab, kalau tidak, bagaimana aku bisa mendapatkan sabit Dewa Raksa? Baiklah, aku ingin melihat nanti, berapa banyak kati yang kamu miliki. Dewi Raksa menjawab, Dewi Raksa, aku di sini. Pada saat ini, sosok cantik Bibi Dong juga turun ke sini. Bagaimana dengan itu? Bahkan jika kamu membawa orang masuk, kamu tidak akan bisa melewati level ini. Dewi Raksa berkata dengan sedikit jijik. Apakah kamu bisa lulus ujian? Itu bukan basa-basi. Bibi Dong tersenyum ringan. Baiklah, mari kita lihat kekuatan seperti apa yang kamu miliki. Kata-kata Dewi Raksa jatuh. Cahaya hijau samar mekar di sekujur tubuhnya. Chukin, hati-hati. Bibi Dong segera berkata kepada Chukin, ada ilusi spiritual pada Dewi Raksasa. Kekuatan mental. Chukin tersenyum acuh tak acuh. Saat berikutnya, merah, 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 emas, merah di bawah kakinya, 9 cincin roh menyala. Pada saat yang sama, di belakang Chu dan King Long, leluhur 10.000 naga, keluar dengan gengsi. Segera setelah itu, cincin roh ke-8 Chukin, cincin roh milik tiran mata jahat, meledak menjadi cahaya. Kemampuan roh ke-8, mata kematian. Bersamaan dengan minuman Chukin, pupil matanya berubah menjadi warna merah tua, dan beberapa riak merah mengalir keluar dari tubuhnya dan menyerbu ke seluruh ruang. Saya melihat bahwa di bawah tekanan riak merah ini, cahaya hijau samar yang dipancarkan oleh Dewi Raksa benar-benar berkurang. Keterampilan sihir, Raksa Potong. Ketika Dewi Raksa sedikit terkejut, tongkat kerajaan di tangannya berubah menjadi bilah tajam yang mirip dengan sabit kematian. Segera, di bawah ayunan Dewi Raksa, angin bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya menebas langsung ke arah Chukin dan Bibi Dong. Sura, bayangan penjara. Trisula Dewa Laut memiliki 13 gaya, dan Dewa Sura, sebagai Raja Dewa, secara alami memiliki lebih banyak gerakan. Jurus Sura Excalibur dapat digambarkan sebagai jurus yang selalu berubah. Ketika Chukin melakukan jurus ini, bayangan pedang-pedang Dewa Asura yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Di bawah perubahan jejak tangan Chukin, pedang Dewa Sura ini menghadapi sabit raksa yang beterbangan. Boom, raungan terus-menerus terdengar. Namun, dapat dilihat bahwa pedang Asura milik Chukin tampaknya lebih baik lagi. Setelah menghancurkan semua bilah sabit raksa, 1/5 pedang Asura yang tersisa menusuk Dewi Raksa. Pada saat yang sama, Bibi Dong mengumpulkan kekuatan rohnya dan melesat ke arah Dewi Raksa. Setelah suara, boom, pedang Asura milik Bibi Dong dan Chukin menusuk Dewi Raksa pada saat yang sama, dan yang terakhir berubah menjadi bubuk setelah ledakan hebat. Meski begitu, Chukin tidak mengendur. Bibi Dong berkata bahwa Dewi Raksa lebih baik daripada keabadian. Pedang Dewa Sura, ternyata kau adalah keturunan Dewa Sura. Tidak heran kau bisa begitu kuat. Seperti yang diharapkan, suara Dewi Raksa terdengar lagi. Dia tampak berdiri di tempat tanpa cedera. Namun, kau ingin mengalahkanku, kau hanya angan-angan. Begitu suara Dewi Raksa jatuh, tubuhnya terbagi menjadi 3. Berubah menjadi 3 hantu raksa yang identik. Chukin tampak tenang dan menatap Long Qianqian. Alis Bibi Dong sedikit mengernyit, dan segera mengikutinya untuk memanggil jiwa bela diri, cincin roh, dan telapak tangannya seperti cakar yang tajam. Menurut salah satu hantu raksa, dia menggaruk tanpa pandang bulu. Tanpa diduga, hantu Dewi Raksa tampaknya sangat lemah. Di bawah cakar Bibi Dong, ia terus-menerus hancur, tetapi ia juga terus-menerus terorganisasi kembali. Donger, biarkan aku datang. Asura, Lian Feng, 13 gaya emas Poseidon mengejar matahari. Teriak Chukin, sama halnya dengan siapapun,
aku abadi. Dewi Raksa mencibir. Chukin tidak peduli dengan ejekan Dewi Raksasa. Dia melihat Sura dan Trisula Dewa Laut di tangannya, dan mereka keluar pada saat yang sama, seperti meteor yang mendorong bulan, bergegas menuju tiga hantu Dewi Raksasa. Seperti Bibi Dong, pedang Dewa Sura dan Trisula Dewa Laut berturut-turut menembus tiga hantu Dewi Raksasa, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Tidak ada gunanya, aku sudah mengatakannya. Dewi Raksa berkata dengan dingin, kekuatan manusia tidak mungkin mengalahkan dewa. Namun, sedetik kemudian, wajah Dewi Raksa berubah tiba-tiba. Aku melihat bahwa pedang Dewa Sura dan Trisula Dewa Laut, setelah melewati tiga hantunya, bergegas menuju 5 altar besar yang didirikan di ruang ini. Di antara cahaya listrik dan batu api, 5 altar besar langsung dihancurkan oleh pedang Asura dan Trisula Dewa Laut. Tidak, bagaimana kau tahu rahasia formasi itu? Dewi Raksa terkejut, namun begitu dia selesai berbicara, dia menghilang. Ini, apa yang terjadi? Bibi Dong berkata dengan sedikit terkejut ketika dia melihat Dewi Raksa tiba-tiba muncul. Karena, hantu Dewi Raksasa ini terkondensasi dari formasi, bukan hantu Dewi Raksasa yang sebenarnya. Jadi Donger, tidak peduli bagaimana kau memukulnya, dia akan abadi. Chukin Xingran tersenyum. Formasi, Chukin, bagaimana kau menemukannya? Bibi Dong berkata dengan heran. Awalnya, aku juga tidak dapat menemukannya. Formasi ini terlalu misterius. Chukin balas tersenyum dan berkata, ya, kian-kian, dia menemukannya. Bibi Dong mendengar ini dan menatap Long Qianqian dengan tatapan yang tidak dapat dipercaya. Bibi Dong jelas hanya bisa merasakan kekuatan Kaisar Jiwa Dari yang terakhir, bagaimana mungkin dia telah menemukan formasi itu. Apakah kamu terkejut? Chukin tersenyum, itu sebabnya aku membawa Qianqian bersamaku. Qianqian bukan orang biasa, jiwa bela dirinya adalah astrologi, dia bisa membaca pikiran dan meramal masa depan. Apa? Bibi Dong bahkan lebih terkejut. Meskipun aku tidak bisa mempercayainya, Chukin jelas tidak akan berbohong padanya. Ternyata seperti ini, saudari Qianqian, terima kasih. Bibi Dong segera tenang, menatap Long Qianqian sambil tersenyum. Sama-sama, saudari Donger. Long Qianqian menjawab dengan sopan, aku bisa membantu, saudari Donger, aku sudah sangat senang. Bibi Dong menunjukkan senyum. Pada saat yang sama, di tempat Dewi Raksa, sabit ajaib berwarna ungu muncul. Sabit Raksa. Bibi Dong begitu bersemangat ketika dia melihat sabit itu, dia segera mengulurkan tangannya, ingin meraih sabit Raksa di tangannya. Namun, aku melihat energi dahsyat yang dilepaskan dari tubuh Raksa Devil's Kite, yang hampir menjatuhkan Bibi Dong langsung ke udara. Detik berikutnya, hantu hitam muncul di sabit ajaib raksasa. Suying mengucapkan kata yang melumpuhkan, berpikir bahwa jika kau menghancurkan formasi Dewi, kau bisa mendapatkanku. Mimpi bodoh. Untuk mendapatkan sabit raksasa, kau harus melewati levelku. Ini adalah roh raksas Kite. Bibi Dong dan Long Qianqian berkata dengan kaget pada saat yang sama. Benarkah? Kata Chukin dengan mata dingin. Detik berikutnya, Trisula Dewa Laut dan pedang Dewa Sura di tangannya telah berubah menjadi cahaya keemasan dan cahaya merah, masing-masing bergegas menuju roh raksas Kite. Meskipun mereka adalah dua artefak berkualitas tinggi. Namun sayang, kau manusia tidak dapat mengerahkan kekuatan sejati mereka sama sekali. Kau hampir ingin mengalahkan raksas Kite milikku yang telah dibuka dengan sempurna oleh Dewi. Begitu suara itu jatuh, raksas Kite di bawahnya meledak menjadi cahaya hijau yang menyilaukan. Setelah itu, dia terbang kedua artefak Chukin. Pada saat berikutnya, Sagot Trident dan Asura Sword semuanya ditembakkan oleh raksas Kite. Melihat pemandangan ini, Chukin hendak mengambil tindakan. Tetapi saya melihat bahwa Sura Sword dan Sagot Trident yang dipukul terbang semuanya terbang menuju raksas Kite sendiri. Segera, klang, tabrakan logam terus-menerus terdengar, dan ketiga artefak, di udara, mulai terus-menerus dan dengan keras saling memukul. Qianqian, apa yang terjadi? Chukin bertanya pada Long Qianqian untuk pertama kalinya, memikirkan Long Qianqian. Kedua artefak ini tampaknya memiliki jiwa. Mereka mengatakan bahwa saudara Chukin, jika kamu melihat mereka, mereka akan mengajarkan sabit ajaib raksasa. Kata Long Qianqian sambil membaca pikirannya. Bibi Dong dan Chukin sama-sama terkejut. Hei, sepertinya pedang Asura dan Trisula Dewa Laut agak tidak puas. Setelah itu,
Chukin segera mengetahui arti dari kedua artefak. Kedua artefak ini bersifat spiritual, dan kualitasnya tidak lebih lemah dari raksas kite. Bagaimana mungkin mereka rela diremehkan oleh raksas kite? Raksas kite benar. Chukin diam-diam berkata dalam hatinya, dengan kekuatanku, kekuatan sebenarnya dari kedua artefak itu memang dikeluarkan. Lebih baik biarkan mereka bermain terlebih dahulu, mungkin mereka dapat merangsang potensi mereka, tetapi itu belum tentu benar. Jadi Chukin memutuskan untuk meninggalkan mereka sendiri. Kedua artefak itu, seolah-olah mereka tahu pikiran Chukin, mekar dengan cahaya merah dan emas pada saat yang sama, mencoba untuk menekan semangat raksas kite. Pada saat ini, hantu, yaitu, semangat raksas kite, mendengus dingin, dan segera raksas kite mekar dengan cahaya hijau. Dalam sekejap, momentum itu mengalahkan pedang Sura dan Trisula Poseidon. Pada akhirnya, dengan suara, bang, pedang Asura dan Trisula Dewa Laut keduanya terlempar, dan kedua artefak itu dimasukkan ke dalam tanah. Sepertinya aku masih membutuhkan diriku. Chukin berteleportasi ke tengah pedang Dewa Asura dan Trisula Dewa Laut, dan menggenggam kedua artefak itu. Pada saat ini, sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Aku melihat bahwa pada saat Chukin menggenggam kedua artefak, satu merah dan satu emas, dua sinar cahaya menyala keluar dari artefak pedang Dewa Asura dan Trisula Dewa Laut masing-masing. Kedua kekuatan ini dengan cepat menyebar ke lengan kiri dan kanan Chukin, dan pada saat yang sama menyebar ke bagian tengah tubuh Chukin. Setelah beberapa napas, tubuh Chukin sepenuhnya ditempati oleh dua energi yang kuat ini. Beberapa cahaya guntur merah dan emas yang terlihat dengan mata telanjang muncul di tubuh Chukin. Ini, kata Chukin dengan terkejut. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dua kekuatan dari pedang Dewa Asura dan Trisula Dewa Laut bertabrakan dan menyatu di dalam tubuhnya. Saudara Chukin, kedua artefak ini mengatakan bahwa mereka akan menggabungkan kekuatan mereka dan menekan roh berdarah dari sabit raksa bersama-sama. Teriak Long Qianqian, baiklah, aku akan membantumu. Kata Chukin, memobilisasi kemampuannya sendiri, dan mulai mempercepat kecepatan fusi antara pedang dan tombak. Kedua artefak itu benar-benar menyatu. Melihat pemandangan ini, roh sabit ajaib raksasa berkata dengan sedikit ngeri dalam kata-katanya, ini tidak pernah diizinkan. Begitu suara itu jatuh, itu mendorong sabit ajaib raksa untuk bergerak lagi dan langsung menusuk tubuh Chukin. Jangan lupa, ada aku. Pada saat ini, Bibi Dong berteleportasi ke wajah Chukin, memasukkan tongkat kerajaan ke tanah, dan 9 cincin roh 2 kuning, 2 ungu, 4 hitam dan 1 merah menyala. Pada saat yang sama, di belakangnya, permaisuri kematian keluar. Permaisuri kematian, yang tingginya lebih dari 10 meter, seperti dewa kegelapan yang turun ke bumi, membuat tubuh agung asli Bibi Dong terlihat lebih menindas. Kemampuan jiwa ke-9, tebasan air mata jurang luar angkasa. Saat suara Bibi Dong jatuh, bilah tajam yang terkondensasi dari kekuatan jiwa muncul di tangannya dan permaisuri kematian. Detik berikutnya, bilah tajam di tangan Bibi Dong dan permaisuri kematian menembus roh sabit raksa pada saat yang sama. Lengan orang yang berdoa itu adalah mobil, dan aku tidak peduli. Sabit raksa mau berteriak dingin, langsung menghadapi tebasan air mata ruang Bibi Dong. Boom rumble, disertai dengan suara keras. Energi keduanya bertabrakan dengan keras di ruang ini. Gelombang energi yang mengerikan melonjak keluar, seolah-olah ingin mencabik-cabik ruang itu. Untungnya, ini adalah ruang kosong. Kalau tidak, setengah dari Gunung Wuhun bisa hancur akibat keduanya. Setelah 2 menit bersih tegang, Bibi Dong akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Bagaimanapun, seperti yang dikatakan raksasa Demon Skite sendiri, itu adalah alat ilahi yang sepenuhnya tidak tersegel. Bibi Dong, tubuh manusia, dapat bertahan sampai sekarang, yang telah menunjukkan kekuatannya. Namun, tidak mungkin untuk mengalahkan raksas Kite. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya yang dahsyat melesat ke langit. Su Ying dan Bibi Dong menoleh dan melihat bahwa itu adalah Chukin yang muncul di udara. Chukin saat ini sedikit tampan dan agresif. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik naga biru, dengan sepasang tanduk naga tumbuh di kepalanya, dan 8 sayap berkibar di belakangnya. Dan tubuhnya dipenuhi dengan cahaya merah dan kemasan. Kedua sinar cahaya ini, yang satu bisa disebut yang paling jahat, dan yang lainnya penuh dengan napas suci tertinggi. Namun, kedua sinar cahaya itu menyatu dalam tubuh Chukin,
dan itu sangat harmonis, seolah-olah Chukin seharusnya memiliki dua kekuatan ini. Tampaknya Chudankin adalah penguasa kejahatan dan kesucian. Ditambah dengan penampilan yang luar biasa itu, Bibi Dong dan Long Qianqian di sebelahnya penuh dengan jiwa dan jiwa. Kakak Chukin, sangat tampan. Long Qianqian tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Orang ini tampan lagi. Tidak, kamu tidak bisa melepaskannya jika kamu mengatakan sesuatu hari ini. Bibi Dong juga sedikit tidak terkendali.